Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membahas tentang transformasi geometri atau translasi. Langsung saja, di sini ada kompetensi dasar. Di kompetensi dasar ini kita akan menjelaskan mengenai tentang transformasi geometri, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang digunakan dengan masalah kontekstual. Tetapi dalam pada pembelajaran kali ini kita akan ini saja akan membahas tentang translasi saja. Terus ada KD titik 4,3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi, refleksi, itu translasi, rotasi, dan dilatasi. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama itu menjelaskan definisi translasi. Terus yang kedua itu menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda. Terus yang ketiga itu menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi berulang. Terus yang keempat itu melukis bayangan benda hasil transformasi translasi. Terus yang kelima itu melukis dan menentukan koordinat bayangan pada hasil transformasi translasi. Terus yang terakhir itu melukis dan menentukan koordinat bayangan translasi ikutan. Nah, di sini ada definisi translasi. Translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu proses translasi bisa dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut, yaitu rumusnya itu P, X, Y. P, X, Y. Terus ditranslasikan yaitu dengan A dan B. Untuk mencari bayangan yaitu P aksen nih, P aksen. Ini kan P. Terus untuk mencari itu bayangannya itu P aksen. Di mana rumus mencari bayangan itu adalah X plus A. Jadi untuk mencari bayangannya itu X nih, X ditambah A. Terus X ditambah Y ditambah B. Nih. Untuk mencari sebuah bayangan itu P aksen yaitu X ditambah A, terus koma Y ditambah B. Nah, sini nih P ya, berarti X ditambah A. Nih P ditambah XA nih, X tambah A, terus Y-nya nih tambah B. Y ditambah B. Terus di mana sebentar. Nah, di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A adalah pergeseran untuk sumbu X jika positif bergeser ke kanan. Jadi kalau yang bernilai positif yaitu bergeser ke kanan, terus jika negatif itu bergeser ke kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y jika positif bergeser ke atas. Jadi kalau bernilai positif itu ke atas untuk Y-nya, kalau yang untuk X-nya kalau ke bawah itu bernilai negatif. Ke bawah soal akan berkaitan dengan titik jika bergeser suatu bangun maka digeserkan titik sudutnya. Lanjut, di sini ada contoh soal. Pertama. Berikan 3 contoh kegiatan sehari-hari yang menggunakan aturan translasi atau pergeseran. Nah, di sini di kehidupan sehari-hari translasi ini tuh biasa digunakan. Kalian pernah kan ke mall itu misalkan naik eskalator atau lift, pasti otomatis kalian posisinya itu akan berpindah gitu, dari atas ke bawah. Sama halnya dengan kalian misalkan naik eskalator tuh dari posisi ke atas ke bawah itu menunjukkan itu adanya translasi atau pergeseran. Terus di sini ada yang kedua itu digunakan programmer games dalam membuat games. Terus yang ketiga itu seseorang yang sedang menggeserkan sebuah meja. Tentu saja kalian kalau misalkan dorong meja mau ke depan atau ke belakang itu kan pasti meja itu akan bergeser gitu, akan berpindah posisi. Nah, di situ kita tuh bisa terjadi sebuah translasi. Lanjut. Di sini ada contoh soal nomor 2.
yaitu tentukan bayangan segitiga CKL di samping jika ditranslasikan 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Nah, coba perhatikan cara penyelesaiannya itu. Nah, kalau ditranslasikan 4 satuan ke kanan, berarti otomatis bernilai apa? Kalau ke kanan itu bernilai positif, berarti positif 4, terus ada lagi 2 satuan ke bawah, yang artinya itu nanti kalau ke bawah itu apa? Negatif, berarti negatif 2. Nah, bentuk translasinya yaitu seperti ini. Jadi 4 sama negatif 2. Soalnya 4 ini kenapa positif? Soalnya tadi 4 ini pas satuan ke kanan, berarti ke kanan. Kalau ke kanan itu positif. Dan ini ada 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke bawah juga berarti bernilai negatif nih. Berarti translasinya itu 4 sama negatif 2. Jadi untuk langkah selanjutnya itu menentukan koordinat. Di sini ada sebuah segitiga di bidang kartesius. Dari segitiga ini kalian bisa dapat menentukan titik koordinat. Di mana koordinat ini di dalam nih, koordinatnya yaitu coba perhatikan di J nih, J, terus coba J tuh berapa tadi? Ini J, ini negatif 1,3 ya. Nih, negatif 1, negatif 1, X-nya negatif 1 nih, negatif 1, terus ini Y-nya berarti berapa? Ini sini 3 ya, berarti untuk J-nya itu negatif 1,3. Terus K-nya mana, Kak? Ini Kak, nih K nih, negatif X-nya berapa? Negatif 1,1 ya. Nah, K negatif 1,1, terus L-nya mana? L sini, X-nya berapa? Negatif 4, terus ini Y-nya 1. Nah, untuk mencari titik bayangan segitiga JKL, untuk mencari titik bayangan ini segitiga JKL, kalian bisa caranya seperti ini. Di sini kan tadi titik koordinat J-nya berapa tadi? Negatif 1,3 nih, negatif 1,3, terus baru ditranslasikan dengan 4 sama negatif 2 nih, ditranslasikan nih, 4 sama negatif 2. Cara mentranslasikannya gimana? Ini kan J aksen, ya J aksen itu yang artinya sebuah bayangan. Kita kan mencari bayangan J, ini bayangan J tuh berapa gitu. Ini berarti J aksen menandakan sebuah bayangan. Lanjut, di sini untuk mencari sebuah bayangan kan ingat tadi X nih, X ditambah A, Y ditambah B. Di sini berarti negatif 1 nih, negatif 1 ditambah 4, 3 ditambah negatif 2. Nah, negatif 1 tambah 4 nih, negatif 1 ditambah 4, terus 3 ditambah negatif 2. Nah, jadi negatif 1 ditambah 4, 3 ditambah negatif 2 didapat negatif 1 tambah 4 kan 3 ya. 3 ditambah negatif 2 kan berarti 1. Nah, K lihat yang K kan titik koordinatnya berapa? Negatif 1,1 nih, negatif 1,1 nih. Ditranslasikan dengan 4, negatif 2. Nah, untuk mencari K bayangan K yaitu sama kayak J, negatif 1 ditambah 4, 1 ditambah negatif 2. Tuh, 1 ditambah negatif 2. Ini kan K, negatif 1 ditambah 4, negatif 1 ditambah 4. Terus baru 1 ditambah negatif 2. 1 ditambah negatif 2. Didapat K aksennya itu atau K bayangan K-nya itu 3, negatif 1. Terus yang L, lihat perhatikan L, titik koordinatnya kan negatif 4 sama 1 ya. Nah, ditranslasikan sama 4 sama negatif 2. Didapat L aksennya itu negatif 4 ditambah 4, 1 ditambah negatif 2 nih. 1 ditambah negatif 2. 1 ditambah negatif 2. Didapat bayangan L-nya itu 0, negatif 1 nih. Negatif 4 tambah 4 kan 0. 1 ditambah negatif 2 kan negatif 1. Jadi koordinat bayangan segitiga JKL setelah ditranslasikan adalah jadi J aksen 3,1, K aksennya 3, negatif 1, L-nya itu 0, negatif 1 nih. Jadi didapat sebuah bayangan. Setelah dapat sebuah bayangan nanti kalian bisa nih dari bayangan ini J aksen 3,1, K aksen 3, negatif, L aksen 0, negatif. Kalian bisa dapat sebuah gambar nih gambarnya nih.
setelah ditranslasikan gambarnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Kan J, untuk J negatif 3 sama 1 ya. Berarti kan di sini kan 3 ke 1, ya X-nya 3, 1. Berarti titik, sini titik. Dikasih tanda titik. Terus K-nya mana K aksen? Di sini K. Coba K aksen itu 3, negatif 1 ya. 3, negatif 1 nih. X-nya 3, terus Y-nya negatif 1. Nih. Ini K aksen, tandain. Terus L aksen tuh 0, negatif 1. Berarti 0, X-nya 0, X-nya 0, X-nya 0, terus Y-nya negatif 1. Nah, jadi bayangannya nanti dapat seperti ini tuh, sama kan? Ini awal mula segitiganya, bangun segitiga CKL, terus baru ditranslasikan nanti hasilnya seperti ini. Nah, lanjut. Contoh yang ketiga. Tentukan bayangan bangun ABCD di samping jika ditranslasikan oleh negatif 6 sama 4. Nah, ditranslasikan oleh negatif 6 dan 4. Nah, nih sebangunnya nih, bentuk bangun ABC itu seperti ini. Terus gimana sih cara menentukan bayangannya? Nah, kan kayak gini ya. Nah, tadi kan translasinya berapa? Negatif 6, negatif 6,4 ya. Negatif 6,4 nih. Negatif 6 sama 4 nih. Terus koordinat bangun ABCD adalah, coba kalian perhatikan di sini koordinat bangun ABCD. Ini bangunnya nih, bangunnya, lihat nih bangunnya. Yang A mana ini A ya? A tuh berapa tadi sini? X-nya berapa? Negatif 1, negatif 1,4 nih. Negatif 1,4 tuh, twing, negatif 1,4. Terus kenapa ini nih? Yang A nih, lihat nih, yang A nih. Kan ini kan negatif 1 ya, negatif 1,4 tuh. Yang A negatif 1,4 tuh, negatif 1,4. Terus yang B-nya, yang B itu X-nya berapa tadi? Ini 2 tuh, 2 sama 3. 3 tuh, 3. Dah, 3. Bener kan? 2,3. Terus yang C-nya mana sini? 3 ya? Kan 2 nih. 2 terus ini 3 ya. 3,0. Y-nya kan 0 ya. Ini X-nya 3, 0. Terus D-nya mana, D? D ini. Negatif 1 ke negatif 1. Nah, dari hasil kalian dapat tentukan koordinatnya. Setelah kalian sudah mencari titik koordinat, nanti kalian langkah selanjutnya itu menentukan titik bayangan bangun si ini, bangun ABC nih, ABCD nih. Di sini titik koordinat A itu negatif 1,4 nih, negatif 1,4 ditranslasikan dengan negatif 6 sama 4. Didapat aksennya itu negatif 1 ditambah negatif 6, 4 ditambah 4. Jadi aksennya negatif 7,8. Jadi negatif 1 ditambah negatif 6 kan negatif 7. 4 ditambah 4 kan 8. Terus yang B-nya, B tadi berapa? 2 sama 3 ya. Ditranslasikan dengan negatif 6 sama 4. Didapat B aksennya itu 2 ditambah negatif 6, 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 tuh. Didapat B aksennya itu negatif 4,7. Terus yang C 3,0 nih. 3,0 titik koordinatnya tuh. Yang C mana yang C? Nih, 3,0 nih. Titik koordinatnya. 3,0 ditranslasikan dengan negatif 4 sama 3 ditambah negatif 6, 3 tambah negatif 6, 0 ditambah 4. Didapat C aksennya itu negatif 3,4. Terus D-nya negatif 1, negatif 1, bener kan? Negatif 1 nih, negatif 1, negatif 1. Oke, titik koordinatnya. Ditranslasikan juga dengan negatif 6 sama 4. Didapat D aksennya itu negatif 1 ditambah negatif 6, negatif 1 ditambah 4. Nah, negatif 1 tambah negatif 6 sama negatif 1 tambah 4 tuh. Negatif 1 ditambah negatif 6 berapa? Negatif 7, negatif 1 tambah 4 yaitu 3. Jadi koordinat bayangan bangun ABC D setelah ditranslasikan adalah aksen negatif 7,8 nih. Negatif 7,8, B aksennya itu negatif 4,7, C aksennya itu negatif 3,4, dan D-nya itu negatif 7,3. Dari hasil sebuah, kalian kan sudah diketahui nih titik koordinat bayangannya. Nanti dari hasil ini kalian bisa membuat sebuah bangun juga, bangun bayangan si bangun ABCD nih. Jadi kayak gini nih bayangannya nih.
kalian hubungkan aja negatif 7,8. Coba negatif 7 mana di sini? Negatif 7,8. Berarti 8 tuh di mana? 8 ke atas ya, di sini tik. Ini berarti A aksen. Terus untuk B aksennya itu negatif 4,7, negatif 4 nih cara membuatnya nih. Negatif 4,7. 7 di mana? Di sini tik. Ini untuk B. Nih, negatif 7. 7 nih di B. Terus C aksennya itu negatif 3,4. Negatif 3 mana? Negatif 3 lah di sini ya, negatif 3 ya, tengah-tengah nih, negatif 3 di sini. Terus Y-nya 4. Mana 4? Sini tik 4 untuk C aksen. D aksen itu negatif 7,3. Negatif 7 mana? Negatif 7 di sini ya, 3 yang 3 tik. Jadi dari titik-titik ini kalian hubungkan jadi sebuah bangun. Kan sama tuh bangunnya tuh kayak gini. Jadi hasil dari bangun ABCD tuh bayangannya tuh seperti ini gitu. Lanjut. Contoh soal nomor 4. Nah, di sini nih ada sebuah tempat duduk si siswa. Ada nama-namanya, ada Abib, ada Andre, ada Putri, ada Rehan, ada Ajeng, ada Siti, ada Aisyah, ada Bilar, Rizky, Yola, Ani, Yuni, Andi, Wawan, Ayu, Yudi. Dimana kalau misalkan bergeserannya itu ke depan itu bernilai positif, kalau yang bergeserannya ke belakang itu bernilai negatif, kalau yang ke kanan bergesernya itu positif, dan kalau sebelah kiri bergesernya ke kiri itu bernilai negatif. Nah, langsung saja soalnya tuh, jika pergeseran translasi posisi tempat duduk bernilai positif jika bergeser ke depan dan ke kanan. Nah, jika tempat duduknya itu bernilai positif, maka bergesernya kayak itu ke depan dan ke kanan. Ingat-ingat. Sebaliknya kalau si bernilai negatif jika bergeser ke belakang dan ke kiri, maka tentukan pasangan bilangan translasi yang menunjukkan perpindahan posisi tempat duduk dari Siti ke Yuni, Aisyah, dan Andi. Nah, cara menentukan pergeseran tempat duduk Siti, Yuni, Aisyah, dan Andi, coba kalian perhatikan. Ibu bakal titikin dulu. Ini ada Siti. Ada Siti, terus ada Yuni di sini. Terus ada Aisyah. Aisyah mana Aisyah? Oh ini Aisyah di sini. Terus ada Andi di sini. Nah, Ibu tandain dulu ya biar nggak pusing. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu dari Siti ke Yuni. Bentar. Dari Siti ke Yuni dulu. Dari Siti ke Yuni. Coba perhatikan. Dari Siti ke Yuni. Ke sini kan. Dari Siti ke Yuni. Nah, dari Siti ke Yuni dulu. Coba perhatikan. Si Siti itu harus bergeser berapa bangku untuk menuju ke Yuni. Nah, harus melewati berapa bangku bergesernya? Itu 2 kan? Yaitu 2 bangku, yaitu Aisyah sama Bilar. Nah, ini bergesernya posisinya ke kanan kan? Kalau ke kanan itu nanti bilangannya bernilai positif. Berarti untuk Siti menuju ke Yuni itu nanti bergeser ke kanan terlebih dahulu, yaitu 2 bangku yang dilewati, yaitu Aisyah sama Bilar, berarti positif 2. Terus baru ke bawah, baru ke Yuni kan, dari Siti ke Yuni. Nah, berarti kan ke bawah turun 1 ya, nih turun 1 bangku ya, berarti turun negatif 1 berarti. Nah, jadi perpindahan posisi tempat duduk dari Siti ke Yuni yaitu 2, negatif 1. Lanjut, terus baru dari Yuni ke Aisyah. Dari Yuni ke Aisyah. Nih, dari Yuni mau ke Aisyah nih. Yuni tuh mau geser ke Aisyah gitu. Yuni tuh berarti harus ngelewatin 1 bangku terlebih dahulu, yaitu Ani, bangkunya Ani. Berarti berapa bangku yang dilewatin? 1 kan? Dan lewatinya arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Berarti negatif 1, terus baru ke atas, baru menuju ke Aisyah kan, dari Yuni ke Aisyah kan ya. Nah, dari ngelewatin berapa? 1 bangku, yaitu bangkunya si Aisyah. Arahnya kemana? Kan ke atas nih, ke atas, berarti positif 1. Tuh, dari perpindahan posisi tempat duduk dari Yuni ke Aisyah yaitu negatif 1,1. Lanjut, terus dari tadi Yuni Aisyah ya, Yuni Aisyah, baru Aisyah ke Andi.
Aisyah ke Andi. Coba Aisyah mana Aisyah? Di sini Aisyah. Terus mau ke Andi, mau ke sini. Mau Aisyah tuh mau ke Andi. Tempat duduknya itu bergesernya. Dia harus ngelewatin berapa bangku untuk bergeser ke Andi? Yaitu 2 bangku, bangkunya Siti sama Ajeng. Nah, arah perpindahannya kemana? Ke kiri kan? Ke kiri tuh, ke kiri. Berapa? 2 bangku, dari 2 bangku nih, Aisyah ke Andi. Dari Siti, Ajeng tuh. Berarti 2 bangku yang ia lewatin. Berarti kalau ke kiri bernilai apa? Negatif. Berarti negatif 2 baru ke Andi ini. Kan arahnya Aisyah ke Andi ya. Aisyah ke Andi berarti dia harus harus lewatin bangku Siti sama Ajeng, 2 bangku yang ia lewatin ke arahnya ke kiri yaitu negatif 2 baru ke bawah. Nah, baru ke bawah Rizky ke Andi baru ke bawah ngelewatin 2 bangku nih. Berarti kan kalau ke bawah kalau ke belakang itu bernilai negatif. Berarti tadi Aisyah lewatin ini dulu 2 bangku negatif 2 baru nanti menuju ke Andinya berarti ke belakang. Berarti 2 bangku nih dari bangkunya Rizky sama Andi. Jadi negatif 2. Bener kan? Perpindahan posisi tempat duduk Aisyah ke Andi yaitu negatif 2, negatif 2. Nah, dan sebaliknya nih, Andi ke Aisyah. Tadi kan dari Siti ke Yuni ke Aisyah, Aisyah ke Andi. Nanti Andi juga mau pindah gitu, mau bergeser dari Andi ke Aisyah, nih, Andi ke Aisyah mana? Andi ke Aisyah lah, di sini Aisyahnya nih. Dia harus ngelewatin mana dulu? Harus ke atas dulu kan? Harus ke depan dulu nih, harus ngelewatin berapa bangku? Harus lewatin 2 bangku kan? Bangkunya Rizky sama Ajeng. Terus baru ke kanan, baru menuju ke Aisyah. Berarti ke kanan. Berarti berapa ini? 1, 2 ya. 1, 2. Nah, 1, 2 dia arahnya kemana? Ke kanan kan ya? Ke kanan berarti positif. Dari Andi ke Aisyah dia harus melewati ini berarti 1. Berarti Rizky ke Ajeng nih. Berarti 1, 2 ke atas ke depan yaitu positif 2 baru nanti ke Aisyah 1, 2 positif 2 soalnya ke kanan. Terus baru Aisyah ke Yuni. Nah, bener kan? Perpindahan posisi tempat duduk dari Andi ke Aisyah yaitu 2,2. Baru nanti tempat duduk Aisyah ke Yuni. Aisyah ke Yuni mana Aisyah ke Yuni? Aisyah ke Yuni. Dia harus ngelewatin Bilar dulu berarti hanya 1 bangku ke kanan. Berarti bernilai positif 1 terus baru ke Yuni ke belakang. Berarti negatif 1. Berarti 1, negatif 1. Nah, bener kan? Perpindahan posisi tempat duduk dari Aisyah ke Yuni itu 1, negatif 1. Terus baru yang terakhir itu Yuni ke Siti. Coba Yuni ke Siti mana Yuni? Ini Yuni. Terus mau ke Siti, dia harus ngelewatin 1, 2. Berarti kan pindahnya ke kiri, berarti negatif 2. Terus baru ke Siti ke atas 1, berarti positif 1. Berarti artinya negatif 2, 1. Jadi perpindahan posisi tempat duduk dari Yuni ke Siti yaitu negatif 2,1. Semoga bermanfaat dan mudah dipahamin untuk kalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang maksimal. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.